Mana yang tadi asar sholat di sana nggak pakai songkok, yang pakai celana levis, datang ke sini, duduk di depan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Ayyuhal ikhwah talabatul ilmi, para asatidzah, ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin, bapak ibu-ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur terus kepada Allah dengan kesempatan-kesempatan yang kita masih tidak henti-hentinya dijaga oleh Allah, meraih penjagaan dari Allah. Di saat kita menjadi makhluk, menjadi hamba yang dikumpulkan di dalam amrun adimun, dikumpulkan oleh Allah di dalam urusan yang besar. Kita tahu pertemuan manusia di hari-harinya manakala tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah jalla jalaluhu, wala yazaluna mukhtalifina. Terus menerus mereka manusia akan bertentangan, berselisih.
yang itu telah diperingatkan di dalam ayat yang lain, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian menjadi orang yang saling bertentangan, maka kemudian kalian menjadi orang yang lemah, karena di situ masuknya syaitan. Wa tadhhaba rihukum, dan hilang kekuatan kalian. Terlebih lagi hari-hari kita bertemu ini, kita terus-menerus selalu dihadapkan dengan tabiat-tabiat kita. Dolumun jahulun. Tabiat kita yang apabila kita dibiarkan oleh Allah selalu akan memilih kedoliman, selalu akan berbuat melampaui batas. Jahulun, dan selalu akan berlaku bodoh. Di saat yang sama, pertemuan kita ini di dalam urusan yang amrun adimun, perkara yang besar. Kita terus-menerus ditunjukkan oleh Allah hari-hari di sekitar kita, orang-orang yang tidak dijaga oleh Allah dalam persoalan yang sepele saja bisa menjadi kebinasaan. Kita masih di hari-hari sebagaimana sekarang terus-menerus ditunjukkan kehidupan yang dilepaskan dari penjagaan Allah. Orang tua bisa membunuh anak, anak bisa membunuh orang tua, suami bisa membunuh istri, istri bisa membunuh suami, tetangga bisa membunuh tetangga. Dan kadangkala berangkat dari urusan yang tidak qat'i, urusan yang tidak jelas, tidak terang benderang persoalannya, atau dari urusan yang sepele. Lihat bagaimana manusia bertemu dalam perkara yang kecil, yang belum jelas, mereka bisa saling tanaza'u, mereka saling bertentangan, kemudian di antara mereka akhirnya saling tadabaru, tanafasu, saling membelakangi, saling bersaingan, kemudian halaku, binasa. Apalagi manusia sudah bercampur di dalam urusan yang besar. Di masa-masa kehidupan manusia kita banyak ditunjukkan banyak manusia-manusia yang tidak berdosa dibunuh secara massal hanya karena rebutan kekuasaan. Begitu kekuasaan ini urusan besar, maka begitu banyak manusia secara massal jadi tumbal, jadi korban. Naudzubillah waliyadzubillah min dzalik. Ayolah ikhwah, kabar gembira yang diperingatkan oleh Allah. Hari-hari manusia bertemu di dalam pertemuan dengan amrun adim, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Imma muallimun wa imma muta'allimun.
yang mereka itu bertemunya bisa jadi mengajar, bisa jadi belajar. Nabi SAW memberikan kabar gembira, tetapi kegembiraan yang bukan didatangkan begitu saja dengan cuma-cuma. Rasulullah SAW menasihatkan kepada para sahabat, idza marartum biriyadil jannah, kalau kalian melewati taman surga. Kemudian para sahabat bertanya, wama riyadul jannah, apakah itu taman surga? Kata Rasulullah SAW, khilaqud dzikr, halaqah, peringatan, majelis ilmu. Satu sisi ini adalah kabar gembira, hari-hari pertemuan manusia di mana wala yazaluna mukhtalifin, akan mendapatkan perselisihan, pertentangan terus menerus. Tapi ada orang yang bertemu, mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Sampai tempat pertemuan mereka dinamakan oleh Rasulullah SAW sebagai Riyadul Jannah, sebagai taman surga. Sampai sebagaimana sebagian ahlul ilm menasihatkan, kalau kalian ingin melihat majelisnya para nabi, lihatlah majelisnya para ulama. Belum pernah ada penamaan secara hidayah tempat pertemuan manusia yang dinamakan sebagai taman surga. Yang menunjukkan di sana adalah kehidupan yang penuh dengan rahmat Allah. Hari-hari pertemuan mereka adalah hari-hari kebahagiaan mereka, hari-hari terjaganya mereka, hari-hari keselamatannya mereka. Namun semuanya itu, sebagaimana kita terus diberikan peringatan oleh Allah, setiap kali ada nama-nama yang terdapat di dalam hidayah, bukanlah sekedar nama yang itu menjadi barometer, menjadi ukuran, menjadi bukti. Sebagaimana hari ini nama muslim, mukmin, banyak saudara kita muslim, tapi lihatlah kehidupannya tidak sama, yang diraih tidak sama. Maka nama Islam tidak mesti memberikan faidah secara sama. Lihatlah kebanyakan kita orang-orang beriman, Allah juga mengingatkan ada orang beriman kerjaannya berantem. Maka nama iman tidak mesti menjadi ukuran. Mereka begitu pakai nama iman adalah orang yang meraih apa yang sama. Begitu juga nama yang dikaitkan dengan taman surga. Muallim, muta'allim, orang yang hari-harinya mengajarkan agama Allah. Muta'allim, dan orang yang hari-harinya mempelajari agama Allah. Apakah nama-nama itu menjadikan mereka mendapatkan keutuhan apa yang dikhabarkan oleh Nabi, taman surga, yang menunjukkan sebagaimana Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau seorang ingin melihat kehidupan kebahagiaan orang nanti di surganya Allah di akhirat, lihatlah kehidupan surga yang ada di dunia, yaitu kumpulannya hamba-hamba Allah yang baik,
kumpulannya hamba-hamba Allah yang mereka bertakwa, kumpulannya hamba-hamba Allah yang mereka saling ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ayyuhal ikhwah, begitu mahal nama syar'i ini, karena nama ini adalah nama kemuliaan, kemenangan yang tidak ada lagi di atasnya. Manusia hanya terbagi ahli sa'adah dan ahli saqawah. Manusia baik di dunia, di alam barzah, di mahsyar, di hari hisab, di hari mizan, di hari tunsyarud dawawin, di hari manusia melewati sirat, hanya terbagi menjadi dua manusia. Apakah dia ahlu sa'adah atau dia ahlu saqawah? Dan apa yang memisahkan orang itu menjadi ahli sa'adah, ahli kehidupan surga sepanjang sejak di dunia ini sampai nanti bertemu dengan Allah? Apa yang menjadi ketentuan menjadi ahlun nar, ahli kebinasaan, ahli kesengsaraan, ahli syaqawah sejak dari dunia sampai nanti bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Para ahlul ilm, para ulama kita dari para salafus saleh, mereka memberikan nasihat tentang persoalan ini. Di antaranya perkataan Ibnu Qutaibah dan yang lain, la yazalan nasu bi khairin ma tabayyanu fa idza tasawau halaku. Lan yazalan nasu, sekali-kali terus menerus manusia itu bi khairin, adalah pada kebaikan, ahli sa'adah, ma tabayanu, selama mereka ini ada kehidupan selisih. Selisih yang dimaksud ada kehidupan ahli kebaikan, meskipun di sana ada kehidupan ahli keburukan. Secara umum masih baik itu manusia. Ya. Fa idza tasawau, kalau manusia itu telah sama, tidak tabayanu, tidak selisih. Kalau manusia itu sudah tasawau, halaku. Apa halaku? Binasa. Apa yang dimaksud manusia itu tabayanu? Dan apa yang dimaksud manusia itu tasawau? Apakah yang dimaksud manusia tabayanu itu bapak dan ibu? Wah, tabayanu, berbeda. Apa itu yang dimaksud? Apa yang dimaksud tabayanu itu orang kaya sama orang miskin? Apa itu? Apa yang dimaksud tabayanu itu rakyat sama pemimpin? Ini selisih. Apa yang dimaksud tabayanu itu wanita sama laki-laki? Nah, ini selisih. Apakah itu? Atau mereka ini walaupun namanya beda-beda, secara umum
mereka juga punya selisih, anak, bapak, orang tua, ibu, istri, suami, pedagang, pembeli, orang miskin, orang kaya, rakyat, pejabat, pemimpin. Apakah mereka ini benar-benar yang dimaksud tabayanu? Bukan mereka yang dimaksud tabayanu. Bisa jadi namanya beda-beda. Ada bapak, ada ibu, ada istri, ada suami, ada anak, ada pemimpin, ada rakyat, ada pedagang, ada pembeli, tapi mereka sebenarnya bukan tabayanu, tapi tasawwaw. Apa tadi tasawwaw? Hah? Apa tadi tasawwaw? Hah? Sama. Tadi kalau manusia sudah tasawwaw, binasa enggak? Binasa. Mari perhatikan. Saat Allah memberikan kebinasaan pada satu kaum, di kaum itu bermacam-macam manusia enggak? Hah? Bermacam-macam enggak? Ada ibu, ada enggak kadang? Ada bapak, ada enggak? Ada anak, ada orang miskin, ada orang kaya, ada pemimpin, pejabat, ada rakyat. Ketika mau dibinasakan, kena semua enggak? Hah? Kena enggak? Kena. Berarti mereka di sisi Allah dinilai tasawwaw atau tabayanu? Hah? Tasawwaw atau tabayanu? Tasawwaw. Kenapa mereka dinilai tasawwaw? Padahal mereka ini beda-beda loh. Bapak, ibu, suami, istri, anak, orang tua, tetangga, orang kaya, orang miskin. Kenapa? Apa yang dimaksud tasawwaw? Tasawwaw di dalam rutbatul hidayah. Apa rutbatul hidayah? Tingkatan hidayah. Pendosa semua. Orang yang tidak ada lagi bimbingan hidayah yang benar semua. Itu yang dimaksud tasawwaw. Sekarang pertanyaannya, pada waktu kita lahir, apakah kita dilahirkan di dunia ini menjadi pendosa? Ya. Apakah manusia dilahirkan oleh Allah langsung dilahirkan menjadi pendosa-pendosa? Tidak. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Berapa banyak anak-anak yang masih kecil-kecil baik-baik, agak gede sedikit berubah. Berapa banyak pemuda yang baik, tiba-tiba setelah jadi dewasa buruk. Pertanyaannya, apakah itu kebetulan? Tidak ada apa-apa langsung buruk? Hah? Kebetulan enggak? Enggak ada di dunia ini sesuatu yang kebetulan. Kenapa? Karena as-sayyi'ah sayyi'ah ba'dahu. Al-hasanah hasanah ba'dahu. Sebuah keburukan akan membawa kesudahan lagi keburukan. Ada lagi membawa lagi kesudahan kepada keburukan. Begitu juga kebaikan. Setelah kebaikan membawa dampak lagi kebaikan. Membawa lagi dampak kebaikan. Itu kehidupan di dunia. Makna dari semuanya itu kerusakan, keburukan orang-orang yang sama di dalam menjadi bermaksiat kepada Allah. Itu adalah ada proses yang mengantarkan dia. Dan itu yang dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, likullin minhuma banun. Antara Ali
ahli dunia dan ahli akhirat, mereka ini punya generasi yang tumbuh berkembang. Ada madrasahnya. Ya. Ada madrasahnya. Ya. Ada tempat mereka ditumbuhkan, akalnya kemasukan pemikiran, telinganya, penglihatannya kemasukan, kemudian masuk di jiwanya, di nafsunya, kemudian berproses, masuk di hatinya, dititikkan titik apa, titik putih apa titik hitam, itu madrasah. Manusia menjadi orang ahli saqawah, menjadi orang tasawuf di dalam kehidupan ahli kesengsaraan, itu ada madrasah yang melahirkan dia. Ya. Madrasahnya siapa? Madrasahnya ahli dunia. Ya. Dan madrasah itu bukan dalam bentuk yayasan, bukan dalam bentuk bangunan, bukan dalam bentuk jadwal-jadwal yang selama ini kita kenal. Bukan itu yang dimaksud madrasah sesungguhnya, yang merubah manusia. Madrasah sesungguhnya yang merubah manusia adalah yang didengar, yang dilihat, yang masuk di dalam jiwanya, yang masuk di akalnya, kemudian berproses menjadi pengaruh di dalam hatinya, itulah madrasah. Bisa jadi kalian duduk di majelis ilmu, kalian menjadi santri madrasah di sini, tapi belum tentu yang membesarkan kalian adalah madrasah, sebagaimana yang ada di majelis ilmu. Kalau ternyata yang di majelis ilmu tidak bisa masuk di telinga, tidak bisa menjadi ayat, tidak bisa menjadi faham, tidak bisa menancap, tidak bisa menjadi gerakan hati, berarti sebenarnya kita tidak tumbuh dengan madrasah ilmu yang sebenarnya. Ayo ikhwah, dan yang kedua, mereka yang disebut tabayanu adalah ahli kebaikan, ahli saadah, dan mereka tidak ada manusia lahir jadi Imam Syafi'i, jadi Imam Ahmad, nggak ada. Mereka juga punya madrasah. Madrasahnya Imam Syafi'i dari kecil, lewat madrasah ibunya, kemudian madrasah guru-gurunya di sekelilingnya, baru madrasah yang pergi ke jauh dengan para ulama, Imam Ahmad, ya, Imam Malik, imam-imam semua para ulama. Mereka juga punya madrasah. Madrasah ilmu yang nafi. Antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik nyambung. Beneran jadi madrasah. Antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i nyambung. Beneran jadi madrasah. Diikat dengan kaidah ilmu. Pertanyaannya, apakah kalian nyambung dengan guru-guru kalian? Apakah guru-guru kalian nyambung dengan kalian? Ketika itu tidak nyambung, tidak connect, tidak menjadi sebuah proses, berarti kalian sebenarnya di sini dapat madrasah palsu. Karena tidak bisa memperbaiki akal kalian. Allah tidak beri perbaikan jiwa, hati dengan madrasah yang ada. Ya. Sibuknya kita hanya membaca jadwal, membaca tugas, terus lapangnya kita, aku udah ngerjain jadwal, tugas, itu masih madrasah palsu. Ya. Itu sebenarnya alat. Kalau sudah dijadikan tujuan, maka jadilah madrasah-madrasah palsu yang kita dibesarkan dengan jadwal-jadwal. Akhirnya akal kita cuma penuh dengan jadwal. Kita dibesarkan dengan
tokoh-tokoh, saya ini, fulana ini, fulana ini. Akal kita dan hati kita dipenuhi dengan seperti itu. Dan itu bukan madrasah. Karena itu sebenarnya alat yang diistilahkan para ulama wasailul ilmi. Oh, saya sudah selesai kitab ini, kitab ini, kitab ini. Apakah itu madrasah? Belum tentu. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau hati manusia itu buta, kasratul kutub lam tanfa'hum. Banyaknya kitab tidak memberi manfaat pada mereka. Apa yang ada di dalam kitab para ulama? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah ulama itu sendiri. Bisa masuk di hati kita? Ya. Makanya dulu muridnya Imam Syafi'i bermuamalah dengan kitabnya Imam Syafi'i, membaca sampai lebih dari 10 kali. Kenapa? Untuk tujuan supaya apa yang ada di dalam kitabnya Imam Syafi'i, yang hakikatnya adalah Imam Syafi'i ilmunya, itu bisa nyambung kepada dia, memberi faidah pada dia. Dan ini sebenarnya madrasahnya abnaul akhirah. Karena itu ayolah ikhwah, Salman Al-Farisi, sebagaimana riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi, beliau pernah berkata, la yazalun nas bi khairin ma baqiyal awwalu hatta yata'allama au yu'allima al-akhara fa idza halakal awwalu qabla an yu'allima aw yata'allama al-akharu halakan nas. Ini lebih terang. Kalau tadi diterangkan manusia itu akan terus menerus baik, apa tadi? Apa dalilnya? Apa tadi? Tabayanu. Apa artinya tabayanu tadi? Ada selisih. Ya. Terus kapan tadi manusia akan binasa? Tasawaw. Yang dimaksud tasawaw apa? Pendosa semua. Enggak, bukan orang-orang baik semua. Mungkin santri, mungkin ustadz, mungkin tetangga, mungkin enggak ada yang baik. Ya. Dan siapa yang dimaksud orang lebih? Ini pemisahnya yang dinasihatkan oleh Salman Al-Farisi. Apa kata Salman Al-Farisi? La yazalun nas bi khairin. Apa artinya? Manusia itu terus menerus apa? Bi khairin, dengan kebaikan. Ma baqiyal awwalu, selama orang baik yang awal masih ada. Orang baik yang awal masih ada. Hatta yata'allama, sehingga manusia itu belajar. Berarti yang dimaksud orang baik yang awal itu apa? Siapa? Orang baik yang awal. Apa? Siapa berarti dia? Perhatikan. Ma baqiyal awwalu, selama orang awal itu telah ada, masih ada. Hatta yata'allama, dan manusia belajar dari orang awal ini. Berarti orang awal ini siapa? Loh, manusia ini umum apa khusus? Umum apa khusus? Umum. Berarti siapa? Tempat manusia belajar sebagai awalnya dia, itu siapa? Orang paham-paham nih. Loh.
Masya Allah lagi ya. Kakean turu, kakean mangan, pikirannya jadi orang cerdas. Apa? Loh, kok nggak paham? Ini ada orang, ini orang. Ini pertama, ini kedua. Mana yang awal? Yang kanan apa yang kiri? Kanan. Terus ini, yang ini belajar dari sini. Yang kiri belajar ke yang kanan. Yang kanan itu berarti siapa? Guru, ulama. Nah, pertanyaannya, ada guru, manusia tidak belajar. Baik atau buruk? Akan terjadi tasawuf atau tabayanu? Akan rusak. Kita kalau mau mempelajari, ketika ada nikmat al-awwal, kalau dalam Al-Quran namanya apa? Al-awwal ini sabakuna bil iman. Loh, nggak ada urusan hidayah itu tiba-tiba tidak ada pendahulu di dalam iman tuh nggak ada. Ya. Makanya kalau kita ingin lihat kok ada orang yang dilebihkan oleh Allah seperti itu, pasti ada pendahulunya. Dan dia pasti ya ta'allama. Ya. Contoh saja. Ada seorang ulama punya anak, ada seorang ulama punya murid, anaknya belajar juga sama dia, muridnya belajar sama dia, tapi muridnya lebih kuat belajar kepada dia daripada anaknya belajar kepada dia. Mana kira-kira yang akan menjadi orang yang akhirnya baik? Muridnya apa anaknya? Muridnya. Ini ayolah ikhwah, yang dimaksud orang yang tabayana akan menjadi orang yang lebih, itu adalah orang yang seperti ini. Makanya jangan heran kalau dulu Imam Ahmad bin Hanbal sudah tua, rambutnya putih, jenggotnya putih, jalannya sudah sebagai orang tua, itu masih lari di jalan membawa pena, membawa lauh. Kenapa? Ada orang awal itu momen kebahagiaan besar. Kalau sampai manusia ada orang awal yang dia bisa mengajar manusia tidak belajar, kebinasaan. Akan tasawuf. Begitu juga au yu'allimal akhar. Apa yu'allim? Mengajar. Ada orang awal dia mendapatkan ilmu tapi sibuknya tidak yu'allim. Itu juga menjadi pembuka pintu tasawuf. Ada guru tapi kepentingannya bukan bagaimana ngajar, hidupnya, nafasnya, keluar masuknya untuk bagaimana manusia dapat hidayah. Manusia bisa tasawuf. Karena itu kata Salman, bi khairinnya itu kalau ada orang yang telah mendahului kita dan kita bisa ketemu dan kita bisa belajar dan dia bisa mengajar, maka manusia akan mendapatkan nikmat tabayanu, akan menjadi orang yang dinaikkan, dan ini akan terus menerus baik manusia. Fa idza halakal awwalu qabla ayyu allima. Dan ketahuilah orang awal yang punya kerjaan ngajar dan punya kerjaan untuk manusia belajar itu orang langka atau orang yang gampang didapat manusia?
Orang langka apa atau orang yang gampang didapat manusia? Begitu kita jalan ketemu lagi gampang, ketemu itu gampang, ketemu itu gampang. Hah? Enggak. Buktinya saja nggak usah jauh-jauh. Ustadz itu simbol orang punya ilmu nggak? Hah? Iya nggak? Iya. Ada orang ketemu ustadz di sana belajar. Baru seminggu, wih, masya Allah bagus. Seminggu lagi bagus. Tiba-tiba sebulan lagi berselisih sama ustadznya. Ustadznya dihalangkan oleh Allah nggak ngajar. Dia dihalangkan oleh Allah nggak belajar. Dan kemudian terjadi fitnah. Itu banyak. Tidak sedikit orang-orang yang kita lihat zahirnya punya ilmu, lama-lama menjadi fitnah. Ternyata orang yang mereka sebagai orang yang awal dan yu'allim dan manusia yata'allam, itu nikmat yang sangat langka. Ya. Sebagaimana yang berulang-ulang kita sampaikan, apa? Ma'ahsana lali ma'ahsana asarahum alan nas, ya, wa ma'aswa'a asarahum atharon nas alaihim. Ini kan orang langka, ya. Begitu baiknya yang dia berikan kepada manusia, begitu buruknya yang manusia berikan kepada mereka. Tapi mereka tetap seperti itu. Ini orang langka. Makanya orang yang cerdas di zamannya, kalau ketemu orang-orang seperti ini, tidak ada kesempatan paling berharga kecuali berburu yang seperti ini. Umurnya dibuat berburu. Kenapa dulu para ulama sampai kadang-kadang lupa nikah? Nikah aja sampai lupa. Kenapa? Karena kesenangannya dengan gurunya, dengan thalabul ilminya. Itu kebahagiaan yang sesungguhnya, nikmat yang sesungguhnya. Dan ingat, ada satu keadaan, ada orang awal pembawa ilmu, perjalanannya terang, terkadang Allah halangkan dia tidak mengajar kita. Maka yang perlu ditanya, jangan kita nyalain, kok ada orang alim tidak mengajar kita. Itu menunjukkan kita dihalangkan oleh Allah dari kenikmatan menjadi orang yang tabayanu, ya. Cara yang sederhana saja misalnya, dulu zamannya Imam Malik rahimahullah, ada penuntut ilmu sulit untuk bertemu dengan Imam Malik. Apa yang dilakukan? Sebelum subuh nunggu di depan rumahnya Imam Malik. Kemudian Imam Malik keluar, dia ikutin sambil dia bawakan, sambil dia bertanya, sambil dia murojaah, sambil dia, itu menunjukkan orang yang tahu harganya. Ada orang awal yang dipilih oleh Allah memberi ilmu kepada dia. Ada saja. Orang kalau mau dihalangkan menjadi tabayanu, begitu gampang sekali. Terkadang ada orang awal pembawa ilmu masih hidup, dan kadang-kala kita lihat juga dia masih ngajar. Ada teman kita yang diajar, ada orang tua kita yang diajar, dan dia bukan menjadi orang yang malas mengajar. Tapi kenapa kita tidak diajar? Itu ketahuilah, menunjukkan ada penghalang yang Allah dindingkan. Kita tidak disambungkan dengan mereka. Ini qabla ayyu allima, dia nggak ngajar kita. Au yata'allamal akharu, atau manusia yang lain tidak belajar dari dia. Halakan nas, manusia binasa. Ayo ikhwah, itulah jannah kehidupan ilmu yang sebenarnya.
Itulah yang kemudian disebutkan oleh para ulama, ahli kebahagiaannya manusia adalah al-alim wal muta'allim yastarikani. Kalau ada orang awal di dalam ilmu yang Allah pilih perjalanannya, kemudian ada penuntut ilmu dan dia punya perjalanan yang sepakat. Kalau bahasanya Imam Syafi'i, irsadu ustadin, mengikuti jejak orang awal di dalam ilmu. Ini tanda akan mendapatkan orang yang sebagaimana kata Salman Al-Farisi, bi khairin. Hari-hari pertemuan ini baru bisa. Walaupun kita bertemu di majelis, statusnya mudirnya fulan, santrinya fulan, tapi kehidupan ini tidak diraih, kita adalah orang yang tidak mendapatkan riyadul jannah. Makanya kalian akhirnya banyak apa? Banyak sesak, banyak sempit akalnya, banyak problem perilakunya, jiwanya sempit, hatinya sempit. Itu karena apa? Karena kalian tidak bisa merasakan surga ilmu antara murid dan guru. Kalau orang bisa merasakan surganya ilmu antara murid dan guru, kalian tidak punya makanan pun tidak akan menjadikan sedih. Kalian mungkin sama temennya dianggap apa, dituduh apa, tidak mengganggu kalian, karena kalian punya kebahagiaan ilmu. Itulah yang dimaksud riyadul jannah. Dulu orang-orang mulia punya kebahagiaan surga ilmu itu seperti ini. Karena itu kita lihat orang-orang dulu itu antara guru dan murid yang mereka ditolong oleh Allah seperti ini. Kehidupannya khairin wa khairin wa khairin wa khairin. Gak ada duka, gak ada keluh kesah, gak ada. Sebagai penutup, saya masih ingat ketika dulu saya sedang sakit dari mondok. Kemudian waktu sakit itu saya nggak bisa melihat. Terus kemudian sama guru saya dibawa pulang ke Semarang. Sama ibu dicariin obat. Saya masih ingat sampai sekarang kalau saya buang air itu baunya busuk sekali. Beberapa kali saya minum obat, Allah mudahkan sembuh, mata saya bisa melihat lagi. Setelah sembuh sama guru saya bilang sama ibu, ya, ini langsung kita bawa pulang ke pondok. Ibu saya, nggih, sudah jalan. Dari Semarang sampai Kudus, karena dulu belum ada walahan, itu belum ada jalan, lewat Kudus. Naik mobil bisnya itu paling cepat kecepatannya 50 kilo. Gak ada bis kecepatan lebih dari itu. Sampai Kudus sudah malam, akhirnya naik kol. Kalian gak tahu mobil kol ya. Mobil tempat belanja, isinya bawang, sayur, macam-macam. Ibu-ibu nggak mandi 10 hari, saya juga 10 hari nggak mandi sama. Bau di situ nggak karuan. Jalan dari Kudus sampai Jepara. Sampai di Jepara sudah nggak ada mobil. Kata guru saya, melaku ya. Apa itu melaku? Jalan kaki. Kita itu nggak ada sedih, nggak ada duka, nggak ada sakit hati, nggak ada wah, nggak ada begitu, nggak ada. Oh, nggih, Pak Guru nggih. Melaku, hujan rintik-rintik jam 1 malam. Sampai di pondok menjelang subuh. Itu kita nggak ada rasa di sini. Isinya seneng jalan sama guru, walaupun kehujanan tili-tili, jedindilen, tau jedindilen. Jedindilen tuh moplok gini loh, tangannya kayak wong beri-beri. Ya, tapi kita nyaman. Kehidupan dengan guru itu kebahagiaan, dan itulah surga dari pengajaran ilmu. Orang yang terputus kehidupannya dengan gurunya tidak akan pernah, walaupun ilmunya banyak di sini, nggak akan pernah punya riyadul jannah di dalam ilmunya Allah Azza wa Jalla. Ayo ikhwah, ini insyaallah mudzakarah kita pada kesempatan sore ini. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik.